Mudah-mudahan ini selalu istiqomah setiap minggu, ya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini, Allah juga kumpulkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah. Anak yang Allah berikan kepada kita itu merupakan amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ngasih kita anak, berarti Allah percaya sama kita bahwasanya kita bisa ngurus anak. Artinya kita sebagai hamba yang dipercaya sama Allah harus benar-benar menjaga amanat daripada Allah. Bos kalau ditipu, ya, dikhianati sama pegawainya, mungkin dipecat itu pegawai. Ini Allah yang kita khianati kalau kita nggak benar didik anak. Khawatir kita akan diusir nanti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diusir dari apa? Diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu anak yang Allah titipkan kepada kita bukanlah main-main. Bukan untuk cuma kita pelihara kayak kita melihara hewan. Rasulullah itu sudah bilang, nanti bakal ada suatu zaman yang mana para orang tua ini melihara anak kayak melihara hewan, cuma dikasih makan sama minum selesai, disediakan tempat tidurnya, dibenarkan kandangnya, setelah itu selesai. Gak diurus lagi pendidikan agamanya, dia mau ngapain di luar, main sama siapa, apa isi HP-nya, gak dihiraukan lagi. Mereka cuma ngasih makan, minum, kemudian ngasih kandang, selesai. Gak lebih dari itu. Itu sudah dikasih tahu sama Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai jadi orang-orang yang seperti ini. Karena anak itu, ya, tanggung jawab besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tiru, coba tuh orang-orang dulu didikannya gimana. Gak ada anak keluar maghrib dari pagi, kemudian maghrib masih di luar, gak ada. Sore boleh main, maghrib suruh pulang. Pendidikan dulu. Orang-orang dulu begitu didiknya. Ngomong kotor di lombok sama orang tuanya. Kalau sekarang ngomong kotor di depan orang tuanya nggak takut. Bahkan yang ditujukan ke orang tuanya. Goblok bapak ini. Longor wong ini. Daru. Kenapa? Tarbiyah nggak ada. Didikan nggak ada. Orang sekarang, orang tua zaman sekarang takut sama anak. Takut sama anak. Kalau dulu anak sama orang tua takut. Tuh, ada satu Habib namanya Habib Hamid bin Umar, kalau nggak salah. Beliau itu, ya, saking hormatnya sama orang tuanya, ma yatrudul dzubab min wajhi bi hadrati abi. Nggak ngusir laler, nggak berani ngusir laler di wajahnya di hadapan ayahnya, nggak berani. Ada laler hinggap di kepalanya, nggak berani diginikan, nggak berani. Ketika di depan orang tuanya nggak berani. Kalau sekarang enggak. Ada nyamuk, ceples, Pak, orang nyamuk. Kalau sekarang kan begitu. Kalau dulu ngusir laler yang ada di wajahnya, ketika di hadapan ayahnya nggak berani. Kenapa? Didikan orang tuanya yang luar biasa. Itu didikan orang dulu. Yang sering saya ceritakan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Beliau itu gutub. Wali itu kalau kedudukan paling besar wali itu wali gutub. Wali jelas kekasihnya Allah, ya, walinya Allah, sudah jelas itu. Dulu kok bisa Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini jadi wali? Kenapa? Karena didikan dari orang tua. Dulu Habib Abdul Qadir setiap hari disuruh sholat ke masjid jamaah. Ayo ente sholat ke masjid jamaah. Sholat jamaah. Jangan main. Sekarang waktunya sholat jamaah. Sholat jamaah. Pulang ditanya, siapa ente di masjid mana sholatnya? Sama siapa? Yang sebelah kananmu siapa tadi waktu sholat? Sebelah kirimu siapa waktu sholat? Imamnya apa? Siapa? Baca surat apa? Ditanya semua, diinterogasi sama orang tuanya setiap sholat. Jadi Habib Abdul Qadir bin Ahmad jadi orang kenapa didikan dari orang tua? Kalau sekarang kan enggak. Sholat nggak tahu orang tuanya.
Yang dibingungkan gimana caranya anaknya tadi itu punya uang banyak, bangga orang tuanya. Wah, dikasih uang bangga. Mau sholat mau enggak urusan. Mau pernah ngaji mau enggak ada urusan. Kalau enggak sekolah dimarahin, dipukulin. Tapi kalau enggak ngaji sehari dibiarin, sebulan dibiarin, setahun enggak bingung orang tuanya. Coba enggak sekolah, wah marah. Kok enggak sekolah, ngisi bapak aku wis bayar larang, begini. Tapi kalau enggak ngaji, nggak baca Quran, kadang-kadang di rumahnya kita ini 1 bulan 2 bulan nggak pernah dengar anak kita baca Quran. Hatam berapa kali seumur hidup mungkin belum pernah. Dari dia lahir sampai sekarang mungkin nggak pernah hatam Quran. Lu gimana mau masuk surga kayak begini nih? Gimana nanti anaknya besar mau jadi anak yang berbakti sama orang tuanya? Mustahil, nggak mungkin. Apalagi yang punya anak-anak perempuan. Opo ae kok kon iki ojo kaku-kaku sedati kerudung gak apa-apa metu. Ada orang tua begitu tuh ada. Ayumu hilang mek atik jilbab. Ada begitu tuh. Orang tua yang biarkan begini nih. Satu langkah anak perempuan keluar dari rumah tanpa menggunakan jilbab, ya. Satu langkah juga orang tuanya menuju ke neraka jahanam. Satu langkah anak keluar tanpa memakai jilbab, buka aurat, satu langkah juga ayahnya mau dikirim ke neraka. Berapa langkah dan berapa ribu langkah sudah. Mau ibadah sing akeh, sujud toat sampai ireng batukmu, anakmu tidak beres, kena imbasnya bapaknya. Kenapa? Nanti kalau ayahnya masuk surga, anaknya masuk neraka, ditanya anaknya pasti protes loh. Ya Allah, saya kok masuk neraka? Orang tua saya masuk surga. Loh, kok enggak tahu nih? Ini kan buka aurat kok. Kok enggak tahu sholat? Kok enggak tahu ngaji? Kok enggak ono akhlake? Loh, saya enggak diajarkan sama orang tua saya kok. Saya keluar enggak pakai kerudung dibiarkan sama orang tuanya saya. Saya main sama yang bukan murim saya dibiarkan sama orang tuanya saya. Oh begitu. Orang tuanya di surga dipanggil masuk neraka juga sama Allah. Kenapa? Karena didikan yang tidak benar dari orang tua. Oleh karenanya anak ini amanat, ikhwani. Jangan dibuat mainan. Niatkan ini anak, jadikan anak yang bisa banggakan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, yang bisa menguntungkan kita nanti di akhirat. Kita ini mati sebagai orang tua, yang kita pikirkan nanti anak, Pak. Kalau anak kita nggak beres, tersiksa kita di kuburan. Fatihah nggak dikirimin, Yasin gak dibacakan, diziarahi gak pernah, tersiksa kita. Tapi kalau kita didik anak kita dengan benar, gak sekolah, gak ada apa-apa, ngaji sing kena. Kalau bisa dua-duanya bagus, sekolah ngaji, yo sekolah yo ngaji. Kalau sekarang enggak, kebalik sudah, enggak ngaji enggak apa-apa, sing penting sekolah lulus dapat apa? S1 di kuburanmu ditulis tidak? Fulan S1, sarjana ekonomi, sarjana ada begitu? Tidak ada. Di akhirat nanti dipanggil kan? Yang S1 dengan ukuran dengan nilai cum laude, ya 3,5 tahun lulus kuliahnya. Kita saksikan Fulan bin Fulan begitu nanti dipanggil. Tidak ada. Nggak ada yang bedakan kecuali amal soleh, ya, yang berhubungan dengan akhirat. Selain itu nggak ada yang bedakan. Mau dokter, mau tukang las, mau becak, mau semuanya sama di hadapan Allah. Yang bedakan amal soleh. Jadi orang yang cerdas, pikirkan gimana caranya kita ini di akhirat jadi orang yang beruntung. Hidup ini tidak lama. Kita umur 20-an, 30-an, katanya Nabi, a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Selebih itu bonus. Kebanyakan 60 sampai 70 tahun. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih-lebihnya bonus. Yang kebanyakan kurang. Kalau kita sekarang umur 20, 30, kalaupun 30 tahun lagi, ya nyampe. Kalau enggak, ya kalau besok meninggalnya gimana? Anak kita belum kita tarbiyah, kita kasih pendidikan agama yang benar, belum kita sangui iman yang kuat, belum kita ajarkan tawakal yang hebat kepada Allah. Rugi.
Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa, itu Pak Habib dulu, ada satu keturunan Nabi dahulu, itu saking bingungnya ya terhadap pergaulan anaknya, itu sampai beliau cari tempat yang sekiranya menyelamatkan pergaulan anaknya. Itu zaman udah ratusan tahun yang lalu. Itu ratusan tahun yang lalu. Sampai dia nemu tempat di daerah Husaisah, tempat yang terpencil, nggak ada tetangga, ya, tempat yang nggak dijangkau sama orang sudah. Ibaratnya saya ini sinyal nggak ono, sinyal wae nggak oh. Kenapa kok mau tinggal di situ? Kenapa? Karena mikirkan pergaulan anaknya. Kalau tinggal di daerah yang berbahaya, tinggal di daerah yang bebas, tinggal di daerah yang banyak teman-temannya tidak bagus, bakal rusak ini anak. Sengsaraku seumur hidup sampai akhirat selamanya. Ditaruh di sana, dibawa keluarganya, diajari agama, diajari ngaji, diajari begini. Kadang tidak punya teman, kadang nggak main sama sekali. Tapi lihat jadinya. Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa mempunyai keturunan sampai sekarang para habaib itu keturunannya ke sana. Ke Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa ada di Husaisah kuburannya. Sampai meninggalnya di situ. Terpencil. Oleh karenanya perhatikan pendidikan terhadap anak. Hidup ini tidak main-main, bukan untuk main ya. Nanti di akhirat sudah masuk surga baru selesai misi kita. Kalau selama di sini kita harus serius ya. Refreshing boleh, senang-senang boleh, tapi ingat ya, tujuan kita akhirat. Kalau sudah masuk akhirat antara dua, neraka sama surga, nggak bisa ditawar ini. Kalau kita banyak amal solehnya, kita berhasil didik anak jadi anak-anak yang solehah, surga kita nanti. Nguntungkan kita di akhirat. Tapi kalau kita gagal didik anak kita, neraka nanti kita. Bisa jadi kita ahlu ta'ah, banyak baca ibadah, terseret gara-gara anak kita. Jelas ya? Nah, ayo ya, niatkan mulai sekarang. Yang punya anak atau yang belum punya anak, nikah mungkin nanti punya anak, niatkan jadikan anak kita adalah anak-anak yang menjadi penghening mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibanggakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga anak ini bisa membanggakan kita di dunia dan di akhirat. Amal kita semuanya kalau mati terputus kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, sama anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh ini kita yang cetak, bukan Allah yang takdir. Ya Allah nakdirkan anak ini soleh kalau kita punya usaha untuk didik anak kita. Didik anak kita jadi orang yang benar, ya insya Allah kita akan menuai hasilnya, menuai buahnya nanti ketika kita sudah meninggal sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.